Tanah Jawa seperti menahan napas. Angin berputar tanpa arah. Hutan bergetar, dan gunung-gunung tua memancarkan aura yang tak wajar, seakan ada dua dunia yang saling menantang tanpa terlihat. Di balik sunyi, para raja jin berkumpul, bersumpah bahwa cahaya tauhid tak boleh menjejak. Karena sekali seorang wali datang, kerajaan gaib yang mereka bangun ribuan tahun bisa runtuh seketika. Syekh Subakir melangkah bukan membawa pedang, melainkan doa, namun justru itulah yang paling ditakuti. Pertanyaannya, benarkah inilah perang gaib penentu kesucian Tanah Jawa yang membuka jalan bagi hadirnya para wali? Sebelum masuk lebih dalam, tekan subscribe sekarang. Niatkan sebagai dukungan untuk ilmu dan kisah penuh hikmah. Semoga hidupmu diberi berkah, ketenangan, dan dimudahkan jalannya. Amin. Malam itu, Tanah Jawa seperti menahan napas. Angin berputar tanpa arah, kadang hangat, lalu mendadak dingin, seolah ada sesuatu yang melintas di sela-sela pepohonan tanpa wujud. Hutan bergetar pelan, bukan karena badai, melainkan karena tekanan yang sulit dijelaskan dengan kata. Gunung-gunung tua berdiri seperti saksi bisu, memancarkan aura yang membuat dada terasa sesak, walau langit tampak biasa. Di permukaan dunia terlihat tenang, namun di balik selimut gelap, ada pertemuan yang tak bisa disaksikan mata manusia. Di tanah yang sama, manusia hidup dengan langkah yang selalu hati-hati. Siang hari mereka bekerja, bercocok tanam, dan berjalan di jalur setapak yang mereka hafal. Tetapi saat senja jatuh, keberanian berubah menjadi was-was. Banyak yang memilih pulang lebih awal, menutup pintu rapat, dan menyalakan api kecil sebagai teman. Bukan karena takut pada binatang buas, melainkan pada bisikan yang kadang terdengar dari arah pohon tua, pada bayangan yang bergerak di ujung penglihatan, pada mimpi-mimpi berat yang membuat tubuh seperti tertindih batu. Ketakutan itu melahirkan kebiasaan. Di bawah pohon besar yang dianggap keramat, sesaji diletakkan dengan tangan gemetar. Di dekat batu yang dipandang memiliki penjaga, orang-orang menundukkan kepala, memohon agar hidup mereka tidak diganggu. Tidak semua paham apa yang mereka sembah. Banyak yang melakukannya karena terpaksa, karena pernah melihat saudara tiba-tiba sakit tanpa sebab, atau mendengar kabar tentang orang yang hilang di hutan, lalu pulang dengan tatapan kosong. Rasa takut mengajari mereka untuk patuh, bahkan pada sesuatu yang tidak pernah mereka mengerti. Di balik ketakutan itu, ada kekuasaan yang telah lama berakar. Bangsa jin menjadikan Tanah Jawa bukan sekadar tempat singgah, melainkan pusat kekuatan. Mereka membangun tatanan gaib yang rapi, jauh lebih teratur daripada bayangan manusia. Wilayah-wilayah ditetapkan, batas-batas dijaga, dan para pemimpin memiliki pengaruh yang menyebar melalui rasa takut. Gunung tertentu dianggap singgasana, hutan angker dijadikan benteng, dan lautan gelap seperti gerbang menuju kerajaan yang lebih dalam. Semua terhubung dalam satu sistem yang membuat manusia selalu merasa kecil. Semakin lama sistem itu berdiri, semakin mudah manusia kehilangan arah. Ketika ketakutan menjadi pegangan hidup, banyak yang mulai menganggap makhluk gaib sebagai penentu nasib. Mereka meminta keselamatan pada penghuni yang tak terlihat, bukan pada Tuhan yang menciptakan segalanya. Inilah yang membuat alam terasa tidak seimbang. Kegelapan tidak selalu hadir sebagai kejahatan yang jelas, kadang ia hanya hadir sebagai kebiasaan yang diterima, sebagai kepatuhan yang diwariskan, sebagai rasa takut yang dianggap wajar. Namun, ada satu hukum yang tak bisa dihindari. Setiap tempat yang terlalu lama dikuasai kegelapan, pada akhirnya memanggil cahaya. Bukan karena manusia merencanakannya, melainkan karena keseimbangan alam menuntutnya. Itulah sebabnya pada malam itu, ketika angin berputar tanpa arah dan hutan bergetar pelan, bangsa jin merasakan sesuatu yang berbeda. Getaran halus menyusup dari kejauhan. Bukan seperti mantra, bukan seperti sesaji, melainkan seperti keyakinan yang murni. Ada kekuatan yang tidak berisik, tetapi menusuk sampai ke inti. Para pemimpin jin menjadi gelisah. Dari gunung ke gunung, dari laut ke hutan, kabar menyebar seperti arus dingin. Mereka membaca pertanda yang sama. Seorang wali akan datang. Bukan orang biasa yang bisa ditipu dengan bayangan, melainkan sosok yang berjalan membawa iman. Jika ia menjejak dan menata ulang keseimbangan, maka kekuasaan yang selama ini berdiri di atas ketakutan akan retak perlahan. Mereka paham, sekali cahaya masuk, manusia tidak akan mudah tunduk lagi pada penghambaan palsu. Maka pertemuan gelap pun terjadi di alam yang tak terlihat. Sumpah-sumpah diucapkan tanpa suara. Keputusan dibuat tanpa kata. Penjagaan diperketat, ilusi ditebalkan.
dan rasa takut ditanamkan lebih dalam agar tanah Jawa tetap tunduk. Mereka bersiap bukan untuk berdialog, melainkan untuk menolak. Karena bagi mereka, kedatangan seorang pembawa tauhid bukan sekadar ancaman, tetapi akhir dari sebuah zaman. Di saat bangsa jin menyusun perlawanan, manusia Jawa tetap menjalani malam seperti biasa, tidak tahu bahwa tanah yang mereka pijak sedang menjadi medan pertarungan awal. Dan jauh di belahan dunia lain, sebuah takdir mulai menguat, perlahan namun pasti. Nama yang belum dikenal di tanah ini sudah membuat kerajaan gaib bergetar. Syekh Subakir belum terlihat, tetapi jejak kedatangannya seakan telah mengetuk pintu Jawa dari jauh, membuat malam-malam nia menjadi lebih berat, dan membuat kegelapan menyadari bahwa cahaya sedang mendekat. Ketika malam semakin larut, tekanan yang menyelimuti tanah Jawa tidak datang tanpa sebab. Di balik sunyi yang terasa mencekam, berdirilah sebuah tatanan kekuasaan gaib yang telah lama tertata rapi. Bangsa jin tidak hidup tanpa aturan. Mereka membangun karajan-karajan yang memiliki pemimpin, penjaga, dan wilayah yang jelas. Segalanya berjalan dalam sistem yang teratur, jauh dari bayangan manusia tentang dunia tak kasat mata yang kacau dan liar. Gunung-gunung tua menjadi poros utama kekuasaan, bukan sekadar tumpukan batu dan tanah, melainkan singgasana bagi jin-jin tua yang telah berdiam sejak masa sangat lampau. Dari puncak hingga perut bumi, energi gaib mengalir seperti nadi, menjaga wilayah agar tetap berada di bawah kendali mereka. Setiap gunung memiliki penguasa, dan setiap penguasa memiliki pasukan yang setia. Dari sanalah tekanan gaib menyebar, membuat manusia merasa kecil ketika melintas di lerengnya. Hutan-hutan lebat berfungsi sebagai benteng alami. Di sanalah pasukan penjaga ditempatkan. Tugas mereka sederhana, namun efektif. Menanamkan rasa takut. Bayangan yang bergerak, suara tanpa sumber, dan perasaan diawasi, dibuat untuk memastikan manusia tidak melangkah terlalu jauh. Hutan bukan sekadar tempat pepohonan tumbuh, melainkan wilayah yang dijaga ketat agar tidak sembarang disentuh. Semakin dalam seseorang masuk, semakin berat pula tekanan yang dirasakan. Sementara itu, lautan menjadi kerajaan paling gelap. Ombak bukan hanya air yang bergerak, melainkan penanda batas wilayah. Di kedalaman laut, jin-jin kuat bersemayam, menguasai arus ketakutan manusia pesisir. Banyak perahu hilang bukan hanya karena badai, tetapi karena manusia telah lama diajarkan untuk tunduk pada kekuatan yang tidak mereka pahami. Laut menjadi gerbang menuju alam yang lebih dalam, tempat kekuasaan lama berakar kuat. Kekuasaan bangsa jin tidak hanya berdiri di atas wilayah, tetapi juga di atas rasa takut manusia. Mereka tidak perlu menampakkan diri secara nyata. Cukup dengan bisikan dalam mimpi, penyakit yang datang tiba-tiba, atau kesialan yang tidak bisa dijelaskan. Dari situlah lahir ketergantungan. Sesaji dijadikan alat kendali. Manusia belajar bahwa untuk selamat, mereka harus meminta izin, bukan kepada Tuhan, melainkan kepada penghuni yang mereka takutkan. Seiring waktu, ketergantungan itu menguat. Banyak manusia tidak lagi bertanya, mengapa mereka melakukan semua itu. Mereka hanya tahu bahwa melanggar berarti celaka. Inilah yang membuat keseimbangan alam terganggu. Ketika rasa takut menjadi dasar kehidupan, cahaya iman sulit menemukan celah. Tanah Jawa pun perlahan berubah menjadi negeri yang indah sekaligus berat, penuh kehidupan, namun dibungkus kegelisahan yang diwariskan turun-temurun. Namun kekuasaan yang terlalu lama sering melahirkan kesombongan. Para raja jin mulai percaya bahwa tatanan ini tidak akan pernah runtuh. Mereka menganggap manusia akan selamanya patuh dan alam akan terus berpihak pada mereka. Keyakinan itu membuat mereka lengah terhadap satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan, panggilan keseimbangan. Sebab alam memiliki cara sendiri untuk menolak penindasan yang berlangsung terlalu lama. Pada suatu waktu, getaran halus mulai terasa di pusat-pusat kekuasaan gaib. Bukan getaran ancaman langsung, melainkan perubahan yang sulit dijelaskan. Wilayah-wilayah yang selama ini stabil mendadak terasa tidak tenang. Penjaga menjadi gelisah, dan para pemimpin mulai merasakan tekanan dari arah yang tidak terlihat. Ini bukan serangan, melainkan pertanda bahwa sesuatu sedang bergerak menuju tanah Jawa. Para raja jin memahami makna getaran itu. Mereka tahu, jika cahaya iman benar-benar masuk, maka sistem yang dibangun di atas ketakutan akan runtuh perlahan. Manusia tidak lagi mudah ditundukkan, dan kerajaan gaib akan kehilangan pijakan. Kesadaran inilah yang membuat mereka mulai bersiap
memperketat penjagaan, dan menyusun perlawanan sebelum perubahan itu benar-benar menjejak tanah Jawa. Tanpa disadari oleh manusia yang hidup di atasnya, sedang berada di ambang peralihan besar. Di satu sisi berdiri kekuasaan lama yang telah berakar ribuan tahun. Di sisi lain, sebuah cahaya sedang mendekat, membawa perubahan yang tidak bisa dihindari. Dan di antara dua kekuatan itu, nasib sebuah negeri mulai dipertaruhkan. Getaran halus yang merambat di tanah Jawa tidak berhenti sebagai pertanda semata. Di alam yang tak kasat mata, kegelisahan berubah menjadi kewaspadaan. Para Raja Jin merasakan satu hal yang sama. Kekuasaan yang selama ini mereka anggap abadi, sedang diuji oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, namun jelas terasa. Dari gunung tertinggi hingga laut terdalam, panggilan pertemuan pun disampaikan tanpa suara. Di sebuah wilayah yang tidak terjangkau oleh mata manusia, para penguasa gaib berkumpul. Tempat itu gelap bukan karena ketiadaan cahaya, melainkan karena cahaya tidak diizinkan masuk. Aura berat menyelimuti ruang pertemuan. Setiap Raja Jin hadir membawa kekuasaan wilayahnya masing-masing. Ada yang datang dari gunung tua, ada yang mewakili hutan angker, dan ada pula yang muncul dari kedalaman laut. Semua memahami alasan pertemuan ini tanpa perlu dijelaskan. Kesombongan lama mulai retak, digantikan oleh kegelisahan yang sulit disembunyikan. Mereka membaca tanda alam yang sama. Getaran iman dari kejauhan, ketenangan yang menusuk, dan tekanan yang tidak bisa dilawan dengan ilusi biasa. Para Raja Jin sepakat bahwa ini bukan manusia biasa. Jika sosok itu benar-benar tiba, maka tatanan yang mereka bangun di atas rasa takut akan runtuh perlahan, tanpa perlu dihancurkan secara paksa. Dalam keheningan pertemuan itu, satu kesepakatan diambil. Cahaya tidak boleh menjejak tanah Jawa, bukan karena mereka membenci iman, melainkan karena iman akan memutus rantai ketergantungan manusia. Jika manusia berhenti takut, maka kekuasaan gaib kehilangan sumber utamanya. Dari sinilah sumpah kegelapan diikrarkan. Sumpah untuk menolak, menghalangi, dan menggagalkan setiap langkah yang membawa tauhid ke negeri ini. Sumpah itu tidak diucapkan dengan teriakan, melainkan dengan tekad yang menekan seluruh alam gaib. Sejak saat itu, penjagaan diperketat. Jin-jin kecil disebar sebagai pengintai. Ilusi ditebalkan agar manusia semakin ragu membedakan mana bisikan dan mana kebenaran. Mimpi-mimpi dibuat lebih berat. Penyakit muncul tanpa sebab jelas, dan ketakutan diwariskan semakin dalam dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para Raja Jin memahami satu strategi utama. Mereka tidak akan langsung menyerang. Mereka akan menutup jalan sebelum cahaya itu sempat berakar. Manusia akan dibuat semakin bergantung. Setiap langkah yang mengarah pada iman akan dihadang dengan gangguan batin. Keraguan akan ditanamkan lebih dulu. Sebab mereka tahu, iman yang goyah akan runtuh sebelum sempat tumbuh. Alam pun ikut merasakan perubahan itu. Hutan terasa semakin menekan. Gunung memancarkan aura yang lebih berat dari sebelumnya. Laut mengirim gelombang yang tidak biasa. Semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari sumpah yang sedang bekerja. Tanah Jawa dijerat agar tetap berada dalam lingkaran lama, lingkaran ketakutan yang membuat manusia tunduk tanpa bertanya. Namun sumpah kegelapan itu menyimpan kelemahan yang tidak disadari. Semakin kuat mereka menahan, semakin jelas pula bahwa ada sesuatu yang benar-benar akan datang. Getaran iman justru menjadi lebih terasa, bukan karena disambut, melainkan karena dilawan. Seperti air yang dibendung terlalu kuat, tekanan akan mencari celah dengan sendirinya. Di kejauhan, takdir terus bergerak tanpa bisa dihentikan. Sementara para Raja Jin merasa telah mengunci tanah Jawa dengan sumpah mereka, sebuah nama mulai menguat di lintasan takdir. Nama itu belum dikenal oleh manusia Jawa, namun telah membuat kerajaan gaib bersiap menghadapi perang yang tidak mereka inginkan, tetapi tidak bisa mereka hindari. Tanah Jawa kini berada di bawah bayang-bayang sumpah kegelapan. Namun justru di bawah tekanan itulah, cahaya mulai mencari jalannya sendiri. Dan ketika saatnya tiba, benturan antara sumpah dan iman tidak lagi bisa dicegah. Sementara tanah Jawa dikunci oleh sumpah kegelapan, di belahan dunia yang jauh suasana justru diliputi keheningan yang khusyuk. Malam-malam berjalan tenang, doa-doa dipanjatkan tanpa kegelisahan yang jelas. Namun pada suatu waktu, ketenangan itu berubah menjadi getaran batin yang sulit diabaikan. Beberapa orang saleh merasakan hal yang sama. Hati mereka bergetar tanpa sebab, seolah ada panggilan yang datang dari arah timur, lembut namun mendesak. Getaran itu tidak hadir sebagai suara atau penglihatan,
Ia datang sebagai rasa berat saat berdoa, rasa gelisah yang muncul tiba-tiba, rasa bahwa ada sebuah negeri yang jauh sedang berada dalam bahaya, bukan karena perang manusia, melainkan karena kegelapan yang telah terlalu lama berkuasa. Tanah itu terasa indah, namun terbelenggu. Damai di permukaan, namun rapuh di dalam. Para wali dan orang-orang berilmu memahami bahwa ini bukan pertanda biasa. Isyarat semacam ini tidak datang tanpa alasan. Mereka tahu, ketika batin banyak orang saleh disentuh secara bersamaan, berarti ada tugas besar yang harus ditunaikan. Sebuah amanah yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata atau nasihat dari kejauhan. Amanah itu menuntut kehadiran, keberanian, dan pengorbanan. Dalam keheningan batin, arah itu menjadi semakin jelas. Tanah Jawa, negeri yang kaya akan alam dan budaya, namun hidup dalam bayang-bayang penghambaan selain Tuhan. Para wali menyadari bahwa dakwah di negeri itu bukan perkara ringan, bukan karena manusia Jawa menolak kebenaran, melainkan karena ruang batin mereka telah lama dipenuhi rasa takut. Takut melanggar, takut celaka, takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Musyawarah tidak dilakukan dengan suara keras. Tidak ada perdebatan panjang. Yang terjadi adalah kesepahaman batin yang tumbuh perlahan. Mereka memahami bahwa mengirim banyak orang justru bisa berujung kekacauan. Tanah yang dijaga kekuatan gaib memerlukan pendekatan yang sangat halus. Satu langkah yang salah bisa menutup jalan bagi langkah-langkah berikutnya. Di tengah keheningan itu, satu nama mulai menguat. Nama itu tidak disebut dengan suara, namun terasa jelas di hati. Syekh Subakir, seorang wali yang dikenal bukan karena kemasyhuran, melainkan karena keteguhan. Ia terbiasa berjalan dalam sunyi, menjalani laku tanpa sorotan, dan memikul amanah tanpa mengeluh. Ilmu yang dimilikinya bukan untuk menaklukkan manusia, melainkan untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan. Syekh Subakir sendiri telah lama merasakan kegelisahan yang sama. Setiap kali menyebut arah timur, hatinya terasa berat. Ada dorongan yang tidak bisa ia jelaskan. Dalam doanya, ia memohon petunjuk, apakah rasa itu berasal dari keinginannya sendiri, atau merupakan panggilan yang harus ia jawab. Jawaban tidak datang sebagai mimpi indah, melainkan sebagai keyakinan yang tumbuh perlahan, namun kokoh. Keyakinan itu membawa satu pemahaman penting. Tugas ini tidak akan ditempuh dengan pasukan. Tidak ada senjata, tidak ada kekuasaan duniawi. Senjata satu-satunya adalah iman yang lurus dan keberanian untuk melangkah sendirian. Jika niatnya goyah, alam gaib akan menelannya. Jika niatnya teguh, alam akan membuka jalan dengan caranya sendiri. Keputusan pun menguat. Syekh Subakir dipilih bukan karena paling kuat secara fisik, melainkan karena paling siap secara batin. Ia menerima panggilan itu dengan tenang. Tidak ada kebanggaan, tidak pula ketakutan yang berlebihan. Ia memahami bahwa amanah ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang membuka jalan bagi keseimbangan yang telah lama hilang. Sementara itu, di alam gaib tanah Jawa, kegelisahan semakin terasa. Nama Syekh Subakir mulai tercium sebagai ancaman nyata. Bangsa jin menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar pertanda. Seseorang telah dipilih oleh takdir untuk menembus batas dua dunia. Dan sejak saat itu, arah peristiwa tidak lagi bisa dibelokkan. Perjalanan besar pun mulai ditulis. Langkah demi langkah, menuju tanah yang telah lama menahan napas. Setelah keputusan itu menguat, Syekh Subakir tidak serta-merta melangkah. Ia memahami bahwa perjalanan menuju tanah Jawa bukan perjalanan biasa. Yang akan ia hadapi bukan sekadar jarak dan waktu, melainkan benturan antara dua dunia. Karena itu, langkah pertama yang ia lakukan bukan keluar rumah, melainkan masuk lebih dalam, ke dalam dirinya sendiri. Ia memilih menata batin sebelum menata arah. Hari-harinya dipenuhi laku sunyi. Ia mengurangi bicara, menahan keinginan, dan membersihkan niat dari segala dorongan selain amanah. Bagi Syekh Subakir, bekal terpenting bukanlah ilmu yang banyak, melainkan hati yang tidak terikat. Sebab siapapun yang membawa ambisi ke medan gaib akan mudah digoyahkan. Hanya niat yang lurus yang bisa berdiri tanpa sandaran apapun. Ilmu hikmah yang ia miliki bukanlah ilmu untuk mempertontonkan kesaktian. Ilmu itu tumbuh dari kesabaran panjang, dari malam-malam tanpa tidur, dan dari penerimaan terhadap ujian yang datang silih berganti. Ia belajar membaca getaran alam, membedakan mana tekanan dan mana peringatan, serta memahami bahwa tidak semua gangguan harus dilawan. Sebagian cukup dihadapi dengan diam. Semakin dalam ia menyiapkan diri, semakin jelas pula
perlawanan mulai terasa. Gangguan tidak datang dalam bentuk serangan kasar. Ia hadir sebagai bisikan halus yang menyusup ke sela pikiran. Keraguan muncul tanpa sebab. Pertanyaan-pertanyaan kecil mencoba mengikis keyakinan. Apakah tugas ini terlalu berat untuk satu orang? Apakah pengorbanan ini akan berakhir sia-sia? Semua itu datang silih berganti, seolah ingin menguji keteguhan dari dalam. Syekh Subakir mengenali pola itu. Ia tahu inilah cara kekuatan gaib membaca celah. Jika ia terpancing emosi atau ketakutan, maka langkahnya akan melemah sebelum dimulai. Karena itu, ia tidak melawan bisikan dengan kemarahan. Ia memilih menenangkan napas, memperdalam zikir, dan mengembalikan fokus pada satu tujuan. Setiap gangguan justru dijadikan pengingat bahwa amanah ini nyata dan besar. Di alam gaib, persiapan Syekh Subakir mulai terasa sebagai tekanan yang mengganggu. Jin-jin tingkat rendah menjadi gelisah. Wilayah-wilayah yang selama ini stabil terasa bergetar pelan. Bukan karena diserang, melainkan karena ada sesuatu yang sedang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Para raja jin memahami bahwa wali ini berbeda. Ia tidak menantang, tidak pula memamerkan kekuatan. Justru ketenangan itulah yang membuat mereka waspada. Bagi bangsa jin, kekuatan terbesar bukan datang dari teriakan atau amarah, melainkan dari keyakinan yang tidak goyah. Dan itulah yang mulai mereka rasakan dari Syekh Subakir. Ia tidak bergantung pada suasana, tidak mencari tanda kemenangan, dan tidak berharap pujian. Semua itu membuat strategi lama mereka terasa kurang efektif. Sementara itu, Syekh Subakir semakin menyadari bahwa perjalanan ini juga akan menjadi perjalanan menghadapi dirinya sendiri. Akan ada saat ia merasa sendirian, tidak dipahami, dan diuji hingga batas paling lemah. Namun, ia telah menyiapkan satu pegangan sederhana. Selama niatnya lurus, pertolongan akan datang tepat pada waktunya, meski dengan cara yang tidak selalu ia pahami. Malam terakhir sebelum keberangkatan diisi dengan keheningan yang dalam. Syekh Subakir memandang langit tanpa meminta tanda apapun. Tidak ada keraguan di hatinya, hanya kesiapan. Ia memahami bahwa ilmu yang ia bawa bukan miliknya, melainkan titipan. Dan titipan itu harus disampaikan, apapun risikonya. Di kejauhan, tanah Jawa terasa semakin berat. Alam seakan menunggu. Bangsa jin memperkuat penjagaan, sementara takdir terus bergerak tanpa bisa dihentikan. Bekal telah disiapkan, niat telah diteguhkan, dan langkah Syekh Subakir menuju medan besar itu kini tinggal menunggu waktu. Keputusan untuk berangkat akhirnya mencapai titik yang tak bisa ditarik kembali. Begitu niat itu menguat, alam di sekitar Syekh Subakir seakan memberi reaksi. Udara terasa lebih berat, malam menjadi lebih sunyi dari biasanya, dan waktu berjalan seolah melambat. Tidak ada peristiwa besar yang tampak di permukaan, namun di balik ketenangan itu, perlawanan telah dimulai. Bahkan sebelum satu langkah menuju tanah Jawa diambil, perang telah lebih dulu menyentuh batin. Gangguan datang secara halus, namun terus-menerus. Dalam tidurnya, Syekh Subakir melihat jalan panjang yang tertutup kabut. Bayangan-bayangan berdiri di tepi, tidak menyerang, hanya memandangi dengan tatapan menekan. Setiap kali ia melangkah maju, bisikan muncul, mempertanyakan niat, dan mengingatkan tentang bahaya yang menanti. Namun anehnya, mimpi-mimpi itu tidak menimbulkan ketakutan berlebihan. Ada ketenangan yang tetap terjaga, seolah hatinya memegang sesuatu yang tidak bisa direnggut. Saat terjaga, gangguan tidak berhenti. Angin tiba-tiba berubah dingin, suara-suara kecil terdengar tanpa sumber, dan suasana sekitar terasa asing. Bukan ancaman langsung, melainkan upaya membaca celah. Bangsa jin tidak terburu-buru menyerang. Mereka ingin mengetahui sejauh mana keteguhan batin wali ini. Mereka tahu, satu keraguan kecil saja cukup untuk melemahkan langkah besar. Syekh Subakir memahami pola itu. Ia tidak bereaksi dengan amarah atau ketegangan. Setiap gangguan dihadapi dengan ketenangan yang sama. Ia memilih memperlambat napas, menenangkan pikiran, dan kembali meneguhkan niat. Ia tahu, kekuatan gaib sering bekerja melalui ketakutan dan keraguan. Jika manusia goyah, tekanan akan membesar. Jika manusia tenang, tekanan akan kehilangan arah. Di alam gaib tanah Jawa, kegelisahan semakin nyata. Jin-jin tingkat rendah melaporkan perubahan yang tidak biasa. Meski jarak masih memisahkan, pengaruh Syekh Subakir mulai terasa. Beberapa wilayah menjadi tidak stabil. Batas-batas kekuasaan terasa bergetar, dan energi lama tidak lagi sepenuhnya patuh. Ini bukan serangan, melainkan tanda awal bahwa keseimbangan lama sedang terusik. Para raja jin kembali berkumpul. Kali ini,
Tidak ada kesombongan seperti sebelumnya. Wajah-wajah mereka dipenuhi kewaspadaan. Mereka sepakat bahwa wali ini tidak boleh dibiarkan mendekat dengan batin yang utuh. Jika ia tiba dalam keadaan tenang dan siap, perlawanan akan jauh lebih sulit. Maka diputuskanlah satu strategi utama, mengguncang batinnya sebelum ia mencapai tanah Jawa. Serangan batin pun diperkuat. Mimpi dibuat lebih menekan, kesendirian diperbesar, dan rasa sepi diperdalam. Mereka ingin Syekh Subakir merasa sendirian, merasa ragu, dan akhirnya mempertanyakan tugasnya sendiri. Bukan dengan ancaman, melainkan dengan logika yang menipu. Sebab jika iman retak dari dalam, ilmu setinggi apapun akan kehilangan arah. Namun yang tidak disadari, bangsa jin justru disitulah kekuatan Syekh Subakir berada. Ia tidak bergantung pada suasana, tidak pula pada rasa nyaman. Kesendirian baginya adalah ruang untuk mendekatkan diri. Tekanan adalah cara untuk menajamkan keyakinan. Setiap serangan batin justru menguatkan tekadnya bahwa amanah ini nyata dan harus ditunaikan. Malam demi malam berlalu dengan ujian yang semakin berat. Tubuhnya tetap tenang, namun batinnya bekerja tanpa henti. Di tengah gempuran halus itu, Syekh Subakir merasakan satu hal yang menenangkan. Hatinya tetap jernih. Tidak ada kebencian pada bangsa jin. Tidak pula keinginan untuk membalas. Yang ada hanyalah niat untuk menata ulang keseimbangan yang telah lama menyimpang. Di kejauhan, tanah Jawa seakan menunggu dengan napas tertahan. Perlawanan gaib telah dimulai, meski belum terlihat oleh mata manusia. Langkah Syekh Subakir semakin dekat, dan apa yang akan terjadi selanjutnya bukan lagi soal persiapan. Pertemuan dua kekuatan yang tak bisa saling menghindar, kini tinggal menunggu waktu. Langkah pertama Syekh Subakir di tanah Jawa tidak disambut oleh keramaian, melainkan oleh keheningan yang menekan. Udara terasa berat, seolah tanah ini memikul beban lama yang belum terlepas. Langit tampak muram meski matahari masih tergantung, dan angin membawa aroma asing yang membuat dada terasa sesak. Ini bukan sekadar negeri baru, melainkan wilayah yang sedang menimbang tamunya. Sejak menjejakkan kaki, Syekh Subakir langsung merasakan perbedaan yang tajam. Getaran gaib di tanah ini jauh lebih padat dan liar. Setiap langkah seakan diawasi, setiap napas terasa diukur. Namun wajahnya tetap tenang. Ia memahami bahwa inilah medan sesungguhnya, tempat niat diuji tanpa henti. Tanah Jawa tidak menyambut dengan kata, melainkan dengan tekanan. Malam pertama turun perlahan, membawa ujian awal. Saat gelap mengental, suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Bukan suara binatang, bukan pula suara manusia. Kadang menyerupai bisikan, kadang seperti tawa yang tertahan. Pepohonan bergoyang tanpa angin, dan bayangan bergerak di sudut penglihatan. Seolah tanah ini ingin menunjukkan siapa yang selama ini berkuasa. Syekh Subakir tidak tergesa mencari perlindungan. Ia memilih duduk diam, menenangkan hati, dan membiarkan alam menampakkan wajah aslinya. Ia tahu, ketakutan hanya akan memberi makan kegelapan. Dengan ketenangan itu, ia mulai membaca tanda-tanda, merasakan arah energi, dan memahami pusat-pusat gangguan gaib di sekitarnya. Diamnya bukan kelemahan, melainkan cara mendengar. Di alam tak kasat mata, bangsa jin mulai bergerak. Mereka tidak menyerang secara langsung. Mereka mengitari, menekan, dan mencoba membuatnya lengah. Jin-jin kecil dikirim sebagai pengintai, mendekat perlahan untuk membaca kekuatan batin. Namun setiap kali mendekat, mereka justru merasa tertekan. Seolah ada dinding tak terlihat yang menahan langkah mereka. Keheningan malam semakin dalam. Tiba-tiba udara menjadi panas, lalu berubah dingin secara drastis. Ini adalah permainan lama untuk mengacaukan keseimbangan manusia. Namun, Syekh Subakir tidak terpengaruh. Ia memahami bahwa alam sedang berbicara, dan ia memilih mendengarkan, bukan melawan. Dalam ketenangan itu, tekanan perlahan kehilangan pijakan. Di kejauhan, beberapa manusia merasakan perubahan tanpa tahu sebabnya. Hewan ternak menjadi gelisah, anjing melolong tanpa arah, burung enggan turun ke tanah. Tidak ada yang melihat Syekh Subakir, namun alam memberi tanda bahwa sesuatu besar sedang dimulai. Tanah Jawa seolah sedang membuka lembaran baru, meski dengan keraguan yang tebal. Syekh Subakir perlahan berdiri dan melangkah menuju tempat yang terasa paling berat energinya. Ia tidak tahu nama tempat itu, namun batinnya menuntun. Setiap langkah terasa seperti menembus lapisan tak terlihat, melewati batas wilayah kekuasaan lama. Disinilah ia menyadari bahwa tanah Jawa bukan menolaknya, melainkan mengujinya. Menjelang fajar, gangguan mulai mereda.
Bayangan menjauh, suara-suara menghilang, dan udara terasa sedikit lebih ringan. Malam pertama telah dilalui, dan Syekh Subakir masih berdiri dengan batin yang utuh. Ini menjadi isyarat awal bahwa kehadirannya bukan sesuatu yang bisa diusir dengan tekanan semata. Di alam gabe kegelisahan meningkat. Bangsa jin menyadari bahwa wali ini tidak runtuh oleh ujian awal. Justru kehadirannya membuat wilayah mereka terasa menyempit. Ini baru jejak pertama, namun dampaknya telah terasa. Syekh Subakir memandang tanah Jawa dengan kesadaran yang lebih dalam. Ia tahu, perjalanan ini akan panjang dan penuh pertarungan yang tidak selalu terlihat. Sejak malam itu, tanah Jawa tidak lagi sama. Jejak pertama telah tertanam, dan keseimbangan lama mulai bergeser. Perang gaib yang sesungguhnya belum pecah, namun arah peristiwa telah berubah. Dari keheningan inilah, langkah-langkah berikutnya akan membawa benturan yang jauh lebih nyata. Pagi pertama di tanah Jawa terasa berbeda. Udara masih berat, namun tidak lagi menekan seperti malam sebelumnya. Seolah alam sedang menimbang langkah selanjutnya. Syekh Subakir melangkah perlahan menyusuri wilayah yang sejak awal memancarkan getaran paling kuat. Ia tidak tergesa, karena setiap gerak di tanah ini memiliki makna. Di balik ketenangan pagi, kehadiran gaib mulai terasa mendekat. Belum jauh ia berjalan, tekanan halus muncul dari berbagai arah. Bukan serangan, melainkan kehadiran. Jin-jin tingkat rendah mulai bergerak, bersembunyi di balik pepohonan, batu besar, dan bayangan tanah. Mereka adalah penjaga awal, makhluk yang selama ini ditugaskan untuk menakut-nakuti manusia. Biasanya, kehadiran mereka cukup membuat siapapun gemetar. Namun kali ini, rasa itu justru berbalik. Beberapa jin menampakkan diri dalam wujud samar. Ada yang menyerupai bayangan hitam, ada pula yang hanya terasa sebagai tekanan di dada. Mereka tidak langsung menyerang. Mereka ragu. Kehadiran Syekh Subakir memancarkan ketenangan yang asing bagi mereka. Ketenangan yang membuat kekuatan lama terasa goyah. Seolah aturan yang selama ini mereka pegang tiba-tiba kehilangan pegangan. Syekh Subakir berhenti melangkah. Ia tidak menunjukkan sikap menantang, tidak pula mengucap ancaman. Ia hanya berdiri dengan hati yang tenang, membiarkan kehadirannya berbicara. Dalam keheningan itu, jin-jin kecil mulai merasakan sesuatu yang belum pernah mereka alami. Rasa terikat, rasa tidak berdaya, dan dorongan kuat untuk menjauh. Sebagian dari mereka mencoba bertahan. Mereka mendekat dengan niat menekan batin, menjalankan peran yang selama ini mereka kenal. Namun langkah mereka tertahan. Setiap kali mendekat, wujud mereka melemah. Ada yang jatuh tersungkur tanpa suara, ada yang menjerit namun tak terdengar, dan ada pula yang memilih lari sejauh mungkin. Ini bukan karena diserang, melainkan karena mereka tidak sanggup menahan getaran iman yang dibawa Syekh Subakir. Namun tidak semua lari. Beberapa jin justru memilih mendekat dengan sikap berbeda. Kesombongan yang selama ini menjadi pegangan mereka runtuh. Mereka menunduk, tidak karena dipaksa, melainkan karena menyadari satu hal. Kekuatan yang datang kali ini bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan cara lama. Dari jin-jin yang tunduk itulah, Syekh Subakir mulai memahami peta kekuasaan gaib tanah Jawa. Mereka menceritakan tentang raja-raja jin yang menguasai gunung dan laut, tentang wilayah-wilayah terlarang, dan tentang sumpah kegelapan yang telah diikrarkan untuk menolak cahaya iman. Mereka juga memberi peringatan bahwa kekuatan sebenarnya belum bergerak. Apa yang terjadi pagi itu hanyalah lapisan terluar dari pertahanan panjang yang telah dibangun selama ribuan tahun. Syekh Subakir mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tahu jin-jin kecil ini hanyalah bagian dari sistem yang lebih besar. Mereka hidup di bawah tekanan kekuasaan, sama seperti manusia yang hidup dalam ketakutan. Bagi Syekh Subakir, tunduknya mereka bukanlah kemenangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Jika lapisan awal telah goyah, maka lapisan berikutnya akan segera bergerak. Di alam gaib, kabar itu menyebar cepat. Jin-jin kecil yang biasanya menjadi alat teror justru melemah, bahkan sebagian tunduk. Para raja jin merasakan ancaman nyata. Ini bukan lagi gangguan dari kejauhan, melainkan penetrasi langsung ke wilayah kekuasaan mereka. Amarah mulai menggantikan keraguan. Mereka menyadari bahwa jika dibiarkan, pengaruh Syekh Subakir akan menyebar semakin luas. Sementara itu, Syekh Subakir melanjutkan langkahnya dengan kesadaran baru. Ia tahu ini baru permulaan. Jin-jin kecil telah tersentuh, namun kekuatan utama belum. Di hadapannya terbentang medan yang jauh lebih berat, tempat para penjaga tua bersemayam dan tidak mudah digoyahkan. Tanah Jawa mulai berubah. Wilayah yang semula angker
terasa lebih tenang meski hanya sementara. Perubahan kecil itu menjadi tanda keseimbangan lama mulai bergeser, dan perang gaib yang sesungguhnya perlahan memasuki babak baru. Jin-jin kecil telah memberi jalan, namun ujian yang menanti di depan akan jauh lebih berat, dan tidak semua bisa diselesaikan dengan ketenangan semata. Setelah pertemuan dengan jin-jin kecil, Syekh Subakir merasakan satu arah yang terus menguat dalam batinnya. Getaran terberat tidak datang dari dataran rendah, melainkan dari ganang-ganang tua yang menjulang sunyi. Di sanalah poros kekuasaan gaib bersemayam. Gunung-gunung itu bukan sekadar bentang alam, melainkan titik temu energi lama yang telah lama dijadikan singgasana para penjaga tertua. Syekh Subakir memilih satu gunung yang memancarkan tekanan paling pekat. Setiap langkah mendekat, udara terasa semakin padat. Napas seolah ditarik ke dalam, bukan karena ketinggian, melainkan karena beratnya aura yang menyelimuti lereng. Pepohonan tampak kaku, burung-burung enggan bersuara, dan tanah memancarkan hawa dingin meski matahari masih tinggi. Gunung itu seakan mengetahui niat kedatangannya. Begitu menapaki lereng, tekanan gaib meningkat tajam. Kabut turun tanpa peringatan, membungkus pandangan hingga jarak terasa menyempit. Di balik kabut, bayangan besar bergerak pelan, memperlihatkan wujud penjaga gaib yang telah berdiam ratusan tahun. Mereka bukan jin kecil yang mudah goyah, melainkan makhluk tua yang menyatu dengan gunung, menganggap diri mereka bagian dari alam itu sendiri. Syekh Subakir berhenti sejenak. Ia tidak datang untuk menantang, apalagi menghancurkan. Ia memahami bahwa benturan di tempat ini bukan soal kekuatan kasar, melainkan niat. Ia duduk di atas batu besar dan menata laku batin. Gunung yang selama ini menjadi sumber ketakutan, kini dijadikan tempat riadah. Diamnya bukan tanda ragu, melainkan pilihan untuk menata ulang keseimbangan. Keheningan berubah menjadi ketegangan. Para penjaga gaib mulai menampakkan perlawanan. Tanah bergetar halus, angin berputar mengelilingi tempat duduknya, dan kabut menebal seperti dinding. Ini adalah peringatan agar ia turun dan tidak melanjutkan langkah. Namun, Syekh Subakir tetap tenang. Ia menahan diri dari reaksi berlebihan dan memperdalam kesadaran pada satu keyakinan, bahwa gunung, hutan, dan seluruh alam adalah ciptaan Tuhan, bukan milik makhluk gaib manapun. Benturan pun terjadi tanpa suara. Bukan benturan fisik, melainkan adu niat yang terasa di seluruh penjuru. Tekanan lama yang dipertahankan para penjaga berhadapan dengan keteguhan iman yang tidak mencari kemenangan. Waktu seakan melambat. Setiap hembusan angin membawa ujian. Setiap getaran tanah menuntut ketenangan yang lebih dalam. Malam turun membawa puncak tekanan. Dari dalam gunung terdengar gemuruh pelan, seolah sesuatu bangkit dari tidur panjang. Inilah ujian sesungguhnya. Jika Syekh Subakir goyah, gunung akan menelannya. Jika ia bertahan, poros kekuasaan gaib akan mulai retak. Ia memilih bertahan dengan cara yang paling sunyi, meneguhkan niat tanpa melawan dengan amarah. Menjelang fajar, tekanan perlahan mereda. Kabut menipis, angin berhenti berputar, dan getaran tanah kembali tenang. Para penjaga gaib tidak hancur, namun mundur. Mereka menyadari bahwa kekuatan lama tidak lagi mutlak. Gunung yang selama ini angker kehilangan sebagian auranya, bukan karena ditaklukkan, melainkan karena niat yang lebih lurus telah menata ulang batasnya. Di alam gabe, kabar itu menyebar cepat. Gunung poros kekuasaan telah disentuh. Ini bukan kekalahan total, namun menjadi bukti bahwa wilayah terkuat pun bisa digoyahkan. Para raja jin mulai merasakan kecemasan yang nyata. Jika gunung saja dapat disentuh, maka tidak ada tempat yang benar-benar aman. Syekh Subakir bangkit saat matahari terbit. Tidak ada rasa menang di hatinya, hanya kesadaran akan tanggung jawab yang semakin berat. Medan pertama telah dilalui, namun ini baru awal. Dengan langkah tenang, ia menuruni lereng. Tanah Jawa telah menyaksikan benturan pertamanya, dan keseimbangan lama mulai terguncang. Dari sini, jalan menuju perlawanan yang lebih besar terbuka, dan ujian berikutnya akan menuntut keteguhan yang lebih dalam lagi. Getaran dari gunung tua yang telah disentuh menyebar ke seluruh tanah Jawa. Bukan gempa yang terasa di kaki manusia, melainkan perubahan halus yang merambat di lapisan tak kasat mata. Hutan menjadi lebih sunyi, laut beriak dengan pola yang tidak biasa, dan batas-batas gaib yang selama ini kaku mulai bergeser. Kekuasaan lama tidak runtuh seketika, tetapi kehilangan kepastian. Dan bagi bangsa jin, ketidakpastian adalah ancaman terbesar. Di alam gaib,
para pemimpin merasakan dampaknya secara bersamaan. Jalur pengaruh yang dulu patuh, kini terasa berat untuk dikendalikan. Perintah tidak lagi mengalir mulus, penjaga menjadi gelisah, dan wilayah yang selama ini tunduk mulai menolak tekanan lama. Ini bukan serangan langsung dari Syekh Subakir, melainkan akibat dari niat yang telah menata ulang poros keseimbangan. Para Raja Jin berkumpul kembali, kali ini dengan suasana yang berbeda. Tidak ada lagi keyakinan penuh seperti sebelumnya. Wajah-wajah mereka menyimpan kewaspadaan. Mereka memahami satu hal yang tidak ingin diakui. Benturan di gunung bukan insiden kecil. Itu adalah pesan bahwa singgasana tak terlihat bisa disentuh tanpa dihancurkan. Dan jika satu poros goyah, poros lain akan ikut bergetar. Keputusan pun diambil. Strategi bayangan tidak lagi cukup. Mengandalkan penjaga kecil dan tekanan halus hanya akan mempercepat keretakan. Maka salah satu dari mereka, penguasa wilayah yang paling tua dan paling kuat, dipilih untuk menampakkan diri. Bukan sebagai pengintai, melainkan sebagai peringatan. Tujuannya jelas, menghentikan langkah Syekh Subakir sebelum pengaruhnya meluas lebih jauh. Malam itu, perubahan terasa sangat nyata. Udara menjadi padat, seolah langit turun mendekat ke tanah. Suara alam meredup. Bahkan angin pun seperti menahan gerak. Syekh Subakir merasakan kehadiran besar tanpa perlu melihat. Tekanan yang datang bukan seperti sebelumnya. Ini bukan gangguan, melainkan pernyataan kekuasaan. Dari balik kegelapan, sosok besar muncul perlahan. Wujudnya tidak sepenuhnya jelas, namun auranya begitu kuat hingga tanah terasa bergetar. Dialah salah satu Raja Jin, penguasa wilayah gunung dan hutan. Kehadirannya membawa kesombongan lama, keyakinan bahwa tanah Jawa adalah milik mereka sejak sebelum manusia mengenalnya. Raja Jin itu tidak langsung menyerang. Ia berdiri, memancarkan aura menekan, mencoba menundukkan batin Syekh Subakir. Ia ingin melihat apakah wali ini akan gentar saat berhadapan langsung dengan penguasa gaib. Namun yang ia dapati justru ketenangan yang tidak bisa ia pahami. Syekh Subakir berdiri tanpa tantangan, tanpa ketakutan. Ia memahami bahwa pertemuan ini tak terhindarkan. Benturan pun terjadi, tanpa suara dan tanpa gerak fisik. Aura panas dan berat berhadapan dengan ketenangan yang dalam. Pepohonan di sekitar merunduk, tanah bergetar halus, dan makhluk gaib menjauh. Ini adalah adu niat, adu tujuan. Raja Jin menampilkan bayangan kejayaan masa lalu, ribuan tahun kekuasaan, dan manusia yang tunduk. Namun semua itu tidak menggoyahkan keyakinan yang berdiri di atas iman. Semakin lama benturan berlangsung, semakin jelas perbedaannya. Aura Raja Jin terasa menekan dan melelahkan. Sementara kehadiran Syekh Subakir justru menenangkan, meski kuat. Untuk pertama kalinya, keraguan menyentuh penguasa lama itu. Ia tidak kalah, namun ia juga tidak menang. Benturan berakhir tanpa pemenang, tetapi dengan satu kenyataan pahit. Wali ini tidak bisa dipatahkan dengan intimidasi. Sebelum menghilang, Raja Jin menyampaikan ancaman tanpa kata. Jika langkah dilanjutkan, perang terbuka tidak akan terhindarkan. Seluruh bangsa Jin akan turun, dan tanah Jawa akan menjadi medan pertarungan besar. Syekh Subakir memahami pesan itu. Ia tidak mengejar, tidak pula mundur. Ia tahu pertemuan ini adalah awal dari konflik yang lebih luas. Malam kembali sunyi, namun ketenangan itu palsu. Di balik keheningan, persiapan perang sedang berlangsung. Dan bagi Syekh Subakir, langkah selanjutnya tidak lagi tentang membaca tanda. Ia harus bersiap menghadapi badai yang akan segera pecah. Ancaman yang disampaikan penguasa gaib bukanlah gertakan kosong. Begitu malam berikutnya turun, tanah Jawa berubah menjadi medan yang penuh gejolak. Angin berputar dari berbagai arah, langit gelap tanpa bintang, dan udara terasa menekan dada, seolah seluruh alam menahan sesuatu yang besar. Inilah saat ketika bayangan berhenti bersembunyi, dan kekuatan lama bergerak tanpa penutup. Serangan datang serentak, dari hutan, dari gunung, dan dari arah laut yang jauh. Bangsa Jin tidak lagi menguji, mereka menyerang dengan kekuatan penuh. Tekanan gelap menghantam dari segala sisi, mencoba meruntuhkan ketenangan batin Syekh Subakir. Ini bukan serangan fisik, melainkan gelombang rasa yang menekan pikiran dan perasaan sekaligus. Syekh Subakir berdiri di tengah pusaran itu tanpa mundur. Ia tidak mencari tempat berlindung, karena ia tahu dalam perang semacam ini, pelarian justru mempersempit ruang batin. Ia meneguhkan niat, memperlambat napas, dan memusatkan kesadaran. Keyakinan menjadi benteng yang tidak terlihat, namun terasa kuat menopang langkahnya. Gelombang pertama terasa sangat berat, dada seperti dihimpit, napas menjadi pendek, dan tubuh terasa lemah.
Bagi manusia biasa, tekanan semacam ini cukup untuk membuat jatuh pingsan. Namun Syekh Subakir bertahan. Ia memahami bahwa ujian pertama ini bukan soal kekuatan, melainkan ketahanan. Siapa yang panik akan tenggelam lebih cepat. Ketika tekanan tidak berhasil, bangsa jin mengubah cara. Ilusi mulai digunakan. Bayangan berubah menjadi ancaman. Suara menjadi jeritan, dan ingatan lama dihidupkan kembali. Ketakutan diwariskan, kegagalan dibisikkan, dan gambaran kehancuran ditampilkan silih berganti. Semua ditujukan untuk mengguncang batin, bukan tubuh. Namun semua itu tidak menemukan celah. Bagi Syekh Subakir, ilusi hanyalah bayangan kosong. Hatinya tidak terpaut pada gambaran menang atau kalah. Ia hanya menjaga niat agar tetap lurus. Setiap ilusi yang datang dijawab dengan ketenangan. Setiap tekanan diterima sebagai bagian dari ujian, bukan sebagai tanda ancaman. Serangan diperkuat. Energi gaib menghantam seperti gelombang bertubi-tubi. Tanah bergetar, udara berdesis, dan pepohonan merunduk seolah ikut merasakan benturan dua kekuatan yang bertolak belakang. Alam menjadi saksi tanpa suara. Namun di tengah kekacauan itu, Syekh Subakir tetap berdiri, meski tubuhnya mulai menunjukkan tanda kelelahan. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia tidak mengerahkan tenaga untuk menyerang. Ia bertahan dengan kesadaran penuh. Dalam diamnya, terbentuk ruang batin yang membuat serangan kehilangan arah. Bukan karena ditolak, melainkan karena tidak menemukan pijakan. Inilah hal yang tidak dipahami bangsa jin. Mereka terbiasa menghadapi ketakutan, bukan ketenangan. Di alam gaib, sebagian pasukan mulai kelelahan. Mereka tidak terbiasa dengan perlawanan tanpa emosi. Biasanya manusia runtuh oleh rasa takut. Namun kali ini, ketenangan justru menjadi tembok yang menguras tenaga mereka sendiri. Serangan demi serangan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Namun, perang belum selesai. Para penguasa belum turun sepenuhnya. Mereka menunggu, berharap tekanan panjang akan menguras ketahanan Syekh Subakir. Strategi ini hampir berhasil. Pada titik terberat, tubuh Syekh Subakir terasa sangat lelah. Keringat dingin mengalir, napas terengah, dan kaki terasa berat. Di saat itulah ia menemukan satu kesadaran penting. Perang ini tidak dimenangkan dengan tenaga, melainkan dengan niat yang tidak berubah. Ia menerima kelelahan sebagai bagian dari amanah, bukan sebagai tanda kekalahan. Begitu kesadaran itu menguat, tekanan perlahan berkurang. Menjelang fajar, serangan mereda. Bukan karena bangsa jin menyerah, melainkan karena mereka menyadari bahwa serangan frontal tidak cukup. Tanah Jawa kembali sunyi. Namun sunyi itu penuh bekas benturan. Perang pertama telah terjadi, dan Syekh Subakir masih berdiri. Bagi bangsa jin, ini adalah peringatan keras. Bagi Syekh Subakir, ini adalah tanda bahwa ujian selanjutnya akan jauh lebih berat. Perang gaib telah pecah, dan apa yang akan datang berikutnya tidak lagi sekadar benturan kekuatan, melainkan ujian terdalam pada batin manusia. Setelah gelombang perang pertama mereda, tanah Jawa terbungkus keheningan yang ganjil. Tidak ada serangan terbuka, tidak pula tekanan besar seperti malam sebelumnya. Namun justru di dalam sunyi itulah ujian paling berbahaya mulai bekerja. Perang berubah bentuk. Dari benturan kekuatan, ia beralih menjadi serangan ke dalam batin, tempat yang paling sulit dijaga. Tubuh Syekh Subakir terasa lelah. Langkahnya tidak lagi seringan hari-hari awal. Bekas tekanan masih tinggal, bukan sebagai luka yang terlihat, melainkan sebagai sisa keletihan yang pelan-pelan menggerogoti. Ia menyadari bahwa bertahan pun memiliki batas. Dan di titik inilah, bangsa jin mulai memainkan strategi yang lebih halus, strategi yang tidak menimbulkan suara. Hari demi hari berlalu, tanpa gangguan yang jelas. Alam tampak tenang, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Namun, ketenangan itu terasa menekan. Dalam sunyi, pikiran mulai berbicara. Pertanyaan muncul tanpa diundang. Apakah tugas ini terlalu berat untuk satu orang? Apakah tanah Jawa benar-benar bisa berubah? Apakah semua pengorbanan ini akan berakhir tanpa hasil? Bangsa jin memahami satu hal penting. Mereka mungkin gagal mematahkan keteguhan batin secara frontal, tetapi keraguan sekecil apapun bisa menjadi celah. Maka serangan tidak lagi berupa tekanan atau ilusi menakutkan. Ia hadir sebagai bisikan yang menyamar sebagai suara hati. Logis, tenang, dan seolah masuk akal. Justru karena itulah ia berbahaya. Syekh Subakir merasakan ujian itu dengan jelas. Ia tidak diguncang oleh rasa takut, melainkan oleh rasa sepi.
tidak ada kawan untuk berbagi beban, tidak ada manusia yang memahami apa yang ia hadapi. Bahkan alam pun terasa menjauh. Inilah titik terlemah seorang wali, bukan saat diserang, tetapi saat merasa sendirian. Pada malam-malam tertentu, ia duduk lama tanpa bergerak. Tubuh letih, pikiran diuji. Ia tidak mengeluh, tidak pula menyalahkan keadaan. Namun keraguan sempat mengetuk, bukan pada iman, melainkan pada dirinya sendiri. Apakah ia cukup kuat untuk terus melangkah? Apakah amanah ini memang untuknya? Tekanan itu diperkuat. Bayangan masa depan ditampilkan dengan rapi. Tanah Jawa yang tetap gelap, usaha yang tak dikenang, perjalanan panjang yang berakhir tanpa perubahan berarti. Semua disajikan tanpa ancaman, dengan nada yang seolah penuh kebijaksanaan. Inilah tipu daya yang paling halus, membuat seseorang menyerah bukan karena takut, melainkan karena lelah. Di titik inilah Syekh Subakir menemukan balikannya. Ia menyadari bahwa tugas ini tidak pernah bergantung pada hasil yang ia lihat. Ia tidak diutus untuk memastikan kemenangan tampak di depan mata. Ia diutus untuk menunaikan amanah dengan ikhlas. Jika perubahan terjadi, itu karunia. Jika tidak, langkahnya tetap bernilai selama niatnya lurus. Kesadaran itu perlahan menyingkirkan keraguan. Ia menata kembali niatnya, melepaskan keinginan untuk melihat hasil, dan mengembalikan semua pada kehendak Tuhan. Sejak saat itu, bisikan kehilangan tenaga, bayangan memudar. Sunyi tidak lagi menekan, melainkan menjadi ruang untuk bernafas. Bangsa jin merasakan perubahan ini dengan kegelisahan. Serangan batin yang mereka andalkan gagal menembus pertahanan terakhir. Titik terlemah telah diuji, namun tidak runtuh. Yang tersisa justru keteguhan yang lebih murni, bebas dari ambisi dan keinginan untuk menang. Syekh Subakir bangkit dengan kesadaran baru. Ia mungkin lelah, tetapi lebih jernih. Ia mungkin sendirian, tetapi tidak kosong. Dari titik sunyi inilah, kekuatannya menjadi lebih tajam. Ia memahami bahwa perang ini tidak akan dimenangkan dengan adu tenaga atau kecerdikan, melainkan dengan penyerahan yang utuh. Di alam gaib, para pemimpin mulai gelisah. Semua cara telah dicoba. Tekanan, ilusi, dan keraguan batin tidak lagi efektif. Ini berarti satu hal, perang telah memasuki fase penentuan, dan apa yang akan terjadi selanjutnya tidak lagi bisa ditunda. Sebuah doa besar sedang menunggu untuk dipanjatkan, doa yang akan menentukan arah seluruh peristiwa. Setelah melewati ujian batin yang paling sunyi, Syekh Subakir sampai pada satu kesadaran yang mengubah arah segalanya. Perang ini tidak akan dimenangkan dengan bertahan semata. Apalagi dengan melawan, ia harus menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa menyisakan kehendak pribadi sedikit pun. Bukan lagi soal kuat atau lemah, melainkan tentang keikhlasan yang tidak bercabang. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada tekanan berlebihan, tidak ada gangguan yang menekan dada. Namun, udara terasa penuh, seolah langit dan bumi sama-sama menunggu sesuatu yang akan terjadi. Syekh Subakir memilih tempat yang paling sunyi, jauh dari pusat gangguan, menghadap tanah yang telah lama dikuasai kegelapan. Ia duduk tenang, menundukkan kepala, dan mengosongkan hati dari segala selain niat yang lurus. Doa yang ia panjatkan bukan doa kemenangan. Ia tidak meminta musuh dihancurkan, tidak pula memohon agar dirinya ditinggikan. Ia hanya memohon agar kebenaran ditegakkan dan keseimbangan dikembalikan, apapun bentuknya. Kata-kata doa mengalir pelan, nyaris tak terdengar. Namun di balik kelembutannya, ada keteguhan yang merambat jauh melampaui batas yang terlihat. Semakin lama doa itu dipanjatkan, semakin dalam keheningan menyelimuti tanah Jawa. Angin berhenti bergerak, dedaunan membeku, dan suara alam meredup. Makhluk-makhluk gaib menahan jarak, seolah memahami bahwa ini bukan saat untuk menguji atau menekan. Getaran doa tidak menyerang tetapi menata. Ia menyentuh lapisan demi lapisan yang selama ini kusut oleh ketakutan. Di alam gaib, bangsa jin merasakan perubahan yang mengkhawatirkan. Tekanan yang selama ini mereka ciptakan justru berbalik arah. Wilayah-wilayah kekuasaan terasa menyempit, jalur pengaruh kehilangan pijakan, dan energi lama yang menjadi sandaran mulai goyah. Ini bukan serangan yang bisa dilawan, melainkan penataan ulang yang tidak memberi ruang untuk menolak. Para raja jin mencoba menguatkan diri. Mereka mengumpulkan sisa keyakinan, berusaha menahan arus yang datang. Namun setiap upaya justru membuat mereka semakin tertekan. Kesombongan lama yang dahulu menjadi sumber kekuatan, kini berubah menjadi beban.
Mereka mulai menyadari bahwa doa yang tulus memutus fondasi kekuasaan yang berdiri di atas rasa takut. Syekh Subakir semakin tenggelam dalam doa. Ia tidak memperhitungkan waktu, tidak pula memantau dampak. Ia menyerahkan semuanya. Pada titik itu, ketenangan yang belum pernah ia rasakan menyelimuti batinnya. Bukan ketenangan karena bahaya telah hilang, melainkan karena penyerahan telah sempurna. Doa itu tidak lagi sekadar permohonan, melainkan keputusan takdir yang mengalir tanpa paksaan. Ketika fajar mulai menyingsing, perubahan nyata terasa. Udara menjadi lebih ringan, seolah beban lama diangkat dari tanah. Tekanan gaib yang selama ini membayangi manusia perlahan mengendur. Tidak ada sorak, tidak ada tanda mencolok. Hanya rasa lapang yang tumbuh pelan, seperti napas panjang setelah tertahan lama. Bangsa jin menyadari satu hal pahit. Perang ini tidak lagi berada dalam kendali mereka. Selama ini mereka mengandalkan ketakutan dan tekanan. Namun, doa yang tulus telah memutus rantai itu. Mereka masih ada, masih kuat, tetapi tidak lagi mutlak. Kekuatan mereka kehilangan tujuan ketika manusia tidak lagi tunduk oleh rasa takut. Syekh Subakir bangkit dari duduknya dengan wajah tenang. Ia tidak merasa menang. Ia hanya tahu bahwa doanya telah didengar. Perang gaib telah memasuki fase akhir. Dan yang tersisa hanyalah penyelesaian dari kekuasaan lama yang enggan melepaskan takhta. Tanah Jawa pun seakan bernapas lega. Cahaya pagi menyentuh bumi yang lama gelap, menandai titik balik yang akan menentukan arah selanjutnya. Doa yang dipanjatkan Syekh Subakir tidak berhenti bersama terbitnya matahari. Justru setelah fajar menyingsing, dampaknya mulai terasa semakin jelas. Tanah Jawa yang selama ini terasa berat, kini menjadi lebih lapang. Udara seolah mengalir lebih bebas, dan tekanan gaib yang dulu menekan batin manusia perlahan mengendur. Tidak ada suara kemenangan, hanya perubahan yang bekerja diam-diam. Bangsa jin merasakan perubahan itu dengan kegelisahan yang nyata. Wilayah-wilayah yang selama ini patuh tidak lagi merespons perintah dengan cara yang sama. Jalur kekuasaan yang dulu kokoh terasa rapuh. Jin-jin kecil kehilangan keberanian. Penjaga wilayah melemah, dan ilusi yang biasanya efektif tidak lagi menakutkan. Kekuasaan lama tidak runtuh karena dihantam, melainkan karena kehilangan pijakan. Para raja jin mencoba bertahan. Mereka mengumpulkan sisa kekuatan dan berusaha mengikat kembali wilayah yang mulai lepas. Namun, setiap upaya justru menambah tekanan. Kesombongan lama yang dahulu memberi tenaga, kini menjadi beban. Mereka menyadari bahwa fondasi kekuasaan mereka selama ini berdiri di atas rasa takut manusia. Ketika rasa takut itu memudar, kekuatan pun ikut surut. Syekh Subakir tidak mengejar mereka dengan amarah. Ia melangkah tenang menyusuri wilayah-wilayah yang dahulu dikenal angker. Di tempat-tempat itu, tekanan gaib berkurang drastis. Jin-jin yang tersisa memilih menyingkir. Sebagian lari ke wilayah laut dalam, sebagian mundur ke tempat-tempat terpencil, dan sebagian lagi memilih bersembunyi. Mereka tidak dihancurkan, namun kehilangan keberanian untuk menampakkan diri. Di alam gaib, pertemuan terakhir para pemimpin berlangsung tanpa teriakan dan tanpa sumpah. Tidak ada lagi rencana besar. Yang tersisa hanyalah kesadaran pahit bahwa zaman telah berubah. Tanah Jawa tidak lagi selaras dengan tatanan lama. Mereka menyadari bahwa mempertahankan kekuasaan di wilayah ini hanya akan membawa tekanan yang semakin berat. Keputusan pun diambil, bukan sebagai kekalahan terbuka, melainkan sebagai pengunduran diri yang sunyi. Bangsa jin harus meninggalkan Tanah Jawa sebagai pusat kekuasaan, bukan karena mereka dihancurkan, melainkan karena tidak lagi memiliki tempat berpijak. Keseimbangan baru telah terbentuk, dan kekuatan lama tidak cocok dengannya. Di beberapa tempat, perubahan terasa jelas. Hutan yang dahulu mencekam menjadi lebih ramah. Gunung yang angker kehilangan aura menakutkannya. Laut yang sering memakan korban menjadi lebih tenang. Manusia mungkin tidak memahami apa yang terjadi, namun mereka merasakan perbedaannya. Hidup terasa sedikit lebih ringan, dan langkah tidak lagi selalu dibayangi rasa takut. Syekh Subakir menyaksikan semua itu dengan rasa tanggung jawab, bukan kebanggaan. Ia memahami bahwa runtuhnya kekuasaan lama bukan tujuan akhir. Tujuan sebenarnya adalah membuka ruang agar manusia bisa hidup tanpa ketergantungan pada penghambaan yang keliru. Bangsa jin yang tersisa kini hidup dalam batas baru. Mereka tidak punah, namun tidak lagi berkuasa atas manusia. Menjelang malam, Syekh Subakir berhenti di sebuah tempat yang dahulu menjadi pusat tekanan gaib. Kini tempat itu terasa sunyi dan lapang.
ia menyadari bahwa fase besar perang telah berakhir. Yang tersisa bukan lagi perlawanan, melainkan penyelesaian. Keseimbangan baru telah lahir, namun masih rapuh dan membutuhkan penegasan. Tanah Jawa telah melewati satu babak yang tidak tercatat oleh manusia, namun menentukan arah masa depan. Kekuasaan lama runtuh tanpa dihancurkan, dan perubahan bekerja tanpa suara. Bagi Syekh Subakir, ini adalah tanda bahwa langkah terakhir harus segera dilakukan. Sebab, keseimbangan yang baru lahir perlu dikunci agar tidak mudah runtuh kembali. Setelah kekuasaan lama runtuh dan bangsa jin mundur ke batasnya, tanah Jawa belum sepenuhnya aman. Alam memang terasa lebih ringan, namun keseimbangan yang baru lahir masih rapuh. Syekh Subakir memahami bahwa kekosongan selalu mengundang sesuatu untuk mengisinya. Jika tidak ditata dengan benar, celah itu bisa dimasuki kembali oleh kekuatan lama, perlahan dan tanpa disadari. Karena itulah, satu langkah terakhir harus dilakukan. Bukan untuk mengusir, bukan pula untuk menghukum, melainkan untuk mengunci keseimbangan agar berjalan sesuai ketetapannya. Syekh Subakir memilih titik-titik tertentu yang sejak awal menjadi poros kekuatan gaib. Tempat-tempat ini tersebar di gunung, hutan, dan wilayah yang selama ini dikenal angker. Di sanalah energi tanah Jawa saling bertemu dan berkelindan. Proses yang akan dilakukan sering disebut sebagai penanaman paku tanah Jawa. Namun, paku yang dimaksud bukan benda yang terlihat. Tidak ada besi, tidak ada palu, dan tidak ada ritual yang mencolok. Paku ini adalah pengunci batin dan penegasan batas gaib, agar alam kembali berjalan dalam keseimbangan dan tidak mudah disusupi oleh penghambaan yang keliru. Syekh Subakir mendekati setiap titik dengan kehati-hatian. Ia duduk bersila, menata niat, dan memusatkan kesadaran. Tidak ada mantra keras, tidak ada gerakan berlebihan. Yang ada hanyalah keheningan yang dalam dan keyakinan yang lurus. Setiap paku yang ditanam bukan untuk menekan alam, melainkan untuk menegaskan bahwa tanah Jawa bukan milik makhluk gaib manapun, melainkan tempat hidup manusia yang harus dijaga keselarasan dan keadilannya. Alam merespons dengan caranya sendiri. Angin berhembus lembut, tekanan gaib menghilang, dan batas-batas yang sebelumnya kabur menjadi jelas. Jin-jin yang masih tersisa merasakan perubahan ini sebagai penegasan yang tidak bisa ditawar. Mereka tidak lagi bisa melampaui batas yang telah ditetapkan. Bukan karena dipaksa, melainkan karena keseimbangan baru tidak memberi ruang bagi pelanggaran lama. Proses ini memakan waktu. Syekh Subakir bergerak dari satu titik ke titik lain tanpa tergesa. Ia memahami bahwa kesalahan kecil dapat berakibat besar. Karena itu, setiap langkah dilakukan dengan penuh kesadaran. Di alam gaib, penanaman paku ini terasa seperti pintu-pintu yang perlahan tertutup. Bukan pintu yang mengurung, melainkan pintu yang mengatur agar setiap makhluk berada pada tempatnya. Manusia Jawa tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun perlahan mereka merasakan perubahan. Gangguan berkurang, rasa takut yang diwariskan turun-temuran mulai memudar, dan alam terasa lebih bersahabat. Ini bukan karena alam menjadi lemah, melainkan karena keseimbangannya kembali ditegakkan. Ketika batas jelas, ketakutan tidak lagi berkuasa. Syekh Subakir menyelesaikan tugasnya dengan hati yang tenang. Ia tidak meninggalkan tanda, tidak pula mengklaim wilayah. Ia hanya memastikan bahwa tanah Jawa memiliki fondasi spiritual yang kokoh untuk menatap masa depan. Keseimbangan telah dikunci, kekuasaan lama telah dibatasi, dan celah-celah yang dulu gelap kini tertata. Menjelang akhir langkahnya, Syekh Subakir berdiri memandang tanah yang telah lama ia jaga. Ia tahu perannya akan segera berakhir, namun apa yang ia lakukan akan menjadi penopang bagi perjalanan berikutnya. Jalan telah disiapkan, bukan untuk perang, melainkan untuk dakwah yang lebih damai dan membumi. Penanaman paku tanah Jawa menjadi penutup dari konflik besar sekaligus pembuka babak baru. Tanah ini kini siap menerima cahaya dengan cara yang lebih lembut. Keseimbangan telah dikunci dan masa depan mulai bergerak menuju arah yang berbeda, lebih tenang dan lebih selaras. Setelah keseimbangan tanah Jawa dikunci, perubahan tidak datang sebagai ledakan peristiwa, melainkan sebagai aliran yang pelan namun pasti. Tidak ada perayaan, tidak ada tanda mencolok yang dapat disaksikan mata manusia. Namun, alam telah membuka jalur baru. Jalur yang sebelumnya tertutup oleh ketakutan dan tekanan gaib, kini mengalir lebih lapang. Seolah tanah ini belajar bernapas dengan ritme yang berbeda.
Hutan-hutan yang dahulu mencekam terasa lebih ramah. Suara alam kembali terdengar wajar, tidak lagi menekan batin. Gunung-gunung yang dikenal angker, kehilangan aura, menakutkannya. Bukan karena menjadi lemah, melainkan karena batasnya telah tertata. Laut pun bergerak lebih tenang. Bukan berarti bahaya hilang sepenuhnya, tetapi rasa teror yang dulu menyelimuti manusia pesisir perlahan memudar. Syekh Subakir memahami bahwa inilah tanda paling penting dari tugasnya. Bukan runtuhnya kerajaan gaib yang ia cari, melainkan terbukanya ruang bagi manusia untuk berjalan tanpa rasa takut. Selama ini, manusia Jawa hidup berdampingan dengan alam dalam kondisi tertekan. Kini tekanan itu berkurang, dan ruang batin mulai terbuka untuk menerima nilai yang lebih jernih. Bangsa jin yang tersisa tidak punah dan tidak pula dimusnahkan. Mereka tetap ada, namun hidup dalam batas yang jelas. Mereka tidak lagi bebas mencampuri urusan manusia, tidak lagi menjadikan ketakutan sebagai alat kendali. Tanah Jawa bukan lagi pusat kekuasaan mereka. Alam telah kembali pada hukum keseimbangannya, tempat setiap makhluk berada di posisinya masing-masing. Dengan terjaganya keseimbangan ini, Tanah Jawa menjadi ladang yang siap menerima perubahan besar. Jalan dakwah tidak lagi harus menembus teror dan ilusi. Jalan yang dahulu berliku dan berbahaya, kini mulai terbuka. Bukan terbuka karena kekuatan kasar, melainkan karena ruang batin manusia tidak lagi dikepung rasa takut. Syekh Subakir mengetahui bahwa setelah tugas ini, akan datang para pembawa cahaya dengan pendekatan yang berbeda. Mereka tidak datang untuk berperang, melainkan untuk merangkul. Mereka tidak membawa benturan gaib, tetapi membawa kebijaksanaan, seni, dan ajaran yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Jalan bagi mereka tidak terbuka dengan sendirinya. Ia dibuka oleh pengorbanan sunyi yang jarang disadari. Manusia Jawa mulai merasakan perubahan kecil dalam hidup mereka. Ritual yang lahir dari ketakutan perlahan ditinggalkan. Ketergantungan pada makhluk tak terlihat mulai berkurang. Mereka belum sepenuhnya memahami apa yang berubah, namun hati mereka lebih tenang dan langkah terasa lebih ringan. Inilah dampak dari keseimbangan yang ditegakkan tanpa suara. Syekh Subakir tidak tinggal untuk menikmati hasilnya. Ia memilih berjalan menjauh tanpa jejak. Tidak ada monumen yang ia tinggalkan. Tidak ada kisah tertulis yang ia klaim sebagai miliknya. Ia memahami bahwa perannya adalah membuka jalan, bukan berjalan di atasnya selamanya. Tugas berikutnya adalah milik mereka yang akan datang. Pada akhirnya Syekh Subakir pergi setenang saat ia datang. Namun, justru dalam keheningan itulah warisan terbesarnya bersemayam. Warisan itu bukan bangunan, bukan pula kekuasaan. Warisan itu adalah keseimbangan. Keadaan di mana manusia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan alam kembali berada pada tempatnya. Jika hari ini Tanah Jawa dikenal sebagai negeri yang kaya spiritualitas, penuh kebijaksanaan, dan mampu menerima cahaya dengan caranya sendiri, maka itu bukan kebetulan. Ada laku sunyi yang menopangnya. Ada doa yang dipanjatkan tanpa penonton. Ada pengorbanan yang tidak pernah meminta balasan. Kisah Syekh Subakir pun menemukan akhirnya bukan dengan sorak kemenangan, melainkan dengan keheningan yang penuh makna. Sebab tidak semua kemenangan perlu dirayakan. Ada yang cukup dirasakan, dijaga, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan dalam keheningan itulah Tanah Jawa melanjutkan perjalanannya, ditopang oleh keseimbangan yang pernah ditegakkan oleh seorang wali yang memilih berjalan dalam sunyi.